وانفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 600 Hijriah. Ini nyala pemutarnya, kayaknya ada nyala lagi. Ya, terakhir di biografi Thalha bin Ubaidillah terakhir ya, radhiyallahu an, kata beliau wa qutila Thalhatu sanata 36 yaumal jamal wa huwa bunu isnataini wa sittin. Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an terbunuh pada tahun 33 Hijriah pada perang Jamal pada tahun 62 Hijriah. Ya, sudah kita isyaratkan kemarin bahwa beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhu meninggal di perang Jamal ketika beliau keluar atau berperang bersama dengan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha melawan pasukan Ali bin Abi Thalib, dan perang ini terjadi murni karena misinformasi dari kedua belah pihak, di mana Aisyah radhiyallahu anha keluar berusaha untuk mendamaikan namun ada provokasi dan seterusnya, sehingga Ali bin Abi Thalib berpikir bahwa karena keluarnya tidak sedikit ya, banyak orang yang mengikuti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau seorang perempuan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang paling berilmu secara mutlak, ya, faqihah, ya, perempuan yang paling berilmu secara mutlak, sehingga pandangan beliau banyak sahabat yang mengikuti. Di antaranya dua orang sahabat yang dijamin masuk surga ini, Thalha bin Ubaidillah dan juga Az-Zubair ibn Al-Awwam, nanti akan disebutkan. Ya, Zubair ibn Al-Awwam yang merupakan ipar beliau, suami dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Nah, dan di sini kita melihat bahwasanya nampak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflih qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Bahwa riasa kepemimpinan, ya, kepemimpinan itu merupakan tugas bagi laki-laki. Ini bukan tindakan diskriminatif kepada perempuan, bukan juga zalim kepada mereka. Justru ini merupakan bentuk rahmat Islam kepada mereka. Dikarenakan perempuan diciptakan dalam keadaan fisiknya lemah dibandingkan laki-laki. Karena itulah ada beberapa syariat yang digugurkan dari mereka dan tidak diwajibkan atas mereka. Seperti misalnya sholat berjamaah, ya, tidak diwajibkan bagi mereka, berjihad dan seterusnya, tidak diwajibkan, jihad perang, ya. Dan ini tentunya kalau ada syariat digugurkan dari seseorang, itu murni karena rasa sayang, rahmat Allah Ta'ala kepadanya. Nah, termasuk yang digugurkan dari perempuan adalah tanggung jawab mengemban yang namanya kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu berat, ya. Apa-apa saja yang terjadi di bawah tanggung jawabnya, dia yang bertanggung jawab, walaupun mungkin bukan dia pelakunya secara langsung, tapi semua kejadian yang terjadi di bawah kepemimpinannya seakan-akan dia pelakunya secara tidak langsung, maka tanggung jawabnya besar. Allah merahmati kaum wanita dengan tidak membebankan kepada mereka, ya, masalah kepemimpinan. Ya, masalah kepemimpinan termasuk di sini. Dan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri, ya, setiap kali beliau mengisahkan kejadian tersebut, beliau radhiyallahu anha selalu menangis dan menyatakan merasa bersalah beliau radhiyallahu anha. Maka tidak peduli bagaimanapun cerdasnya seorang wanita, faqihnya seorang wanita, bukan tempat dia untuk memimpin. Bagaimanapun cerdasnya ilmunya, karena kalau kita masalah ilmu, tidak ada perempuan yang lebih berilmu dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha.
Bahkan sebagian besar sahabat, ya, sebagian besar sahabat tidak kalah, ya, tidak bisa mengalahkan ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah radhiyallahu anha, sahabat-sahabat yang terkenal, ya, tidak lebih berilmu dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena bersamaan dengan itu, ya, kepemimpinan beliau bukan hal yang dibenarkan dalam Islam, bukan hal yang dibenarkan dalam Islam, dikarenakan kepemimpinan itu dibutuhkan akal, ya, dibutuhkan akal yang sempurna, dan perempuan itu nisfu aqlin wa dinin, setengah akal dan agamanya, naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal dan kurang agamanya. Iya, Allahu a'lam bissawab. Kemudian pindah ke biografi sahabat berikutnya. Qala Abu Abdullah Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ya, Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, kunya beliau Abu Abdullah, ya, karena putra beliau yang tertua adalah Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Nah, beliau ini ipar dari Aisyah radhiyallahu anha, iparnya. Ya, karena istri beliau adalah Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, dan Aisyah radhiyallahu anha berkunyah dengan kunyah keponakannya ini, Abdullah bin Zubair. Makanya Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah. Ya, Aisyah tidak punya anak, ya, bahkan tidak pernah keguguran sekalipun, tidak pernah hamil sama sekali Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kunyah beliau Abu Abdillah ini atau Ummu Abdillah, afwan, terambil dari keponakannya ini, putra dari Asma bintu Abi Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair. Kata beliau nama lengkapnya Abdullah Az-Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza bin Qusay ibn Kilab, yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Qusay ibni Kilabin wa huwa al-abul khamis. Ya, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek yang kelima, yaitu Qusay bin Kilab. Sudah kita sebutkan ya bahwa 10 orang ini, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya dari suku Quraisy. Maka pasti ketemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nasab beliau adalah nasab yang paling mulia dari nasab Quraisy. Wa ummuhu, ibunya Az-Zubair ibn al-Awwam bernama Safiyah bintu Abdul Muttalib, ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Az-Zubair ibn al-Awwam itu adalah Safiyah bintu Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah SAW dari ayahnya. Jadi saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Az-Zubair ibn al-Awwam sepupunya Rasulullah SAW, ya kan? Sepupu satu kali. Nah, aslamat wa hajarat ila Madinah, di mana ibu beliau Safiyah bintu Abdullah telah berlalu kemarin di penyebutan bibi-bibinya Rasulullah. Beliau Safiyah ini radhiyallahu anha termasuk yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Az-Zubair ibn al-Awwam ini radhiyallahu hajaral hijratain wa shallal qiblatain, masyaallah. Beliau hijrah 2 kali. Ya, yang kemarin sudah disebutkan ya, hijrah ke Habasyah. Beliau hijrah ke Habasyah 2 kali. Nah, Habasyah pertama, setelah itu pulang kembali ke Mekah ketika dapat tersebar kabar hoax itu, sudah kita terangkan kemarin. Setelah itu balik lagi ke Habasyah. Beliau hijrah 2 kali. Wa shallal qiblatain, dan beliau mendapati salat kedua kiblat. Karena kiblat di fase Mekah itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina. Masih mengikuti kiblatnya para nabi sebelumnya. Semua kiblat nabi dan rasul, ya, sebelumnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya. Ketika beliau di Mekah, ketika diwajibkan salat 5 waktu di tahun 10 kenabian, di peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj, ya, maka salatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai hijrah ke Madinah. Jadi 3 tahun di Mekah, 3 tahun terakhir di Mekah, salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian di Madinah salat 1 tahun 6 bulan. Masih menghadap Baitul Maqdis, ya, masih menghadap Baitul Maqdis. Kiblat pertama kali dipindah itu 18 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 1 tahun 6 bulan kiblat baru dipindahkan, ya.
yang dijelaskan dalam di awal juz yang kedua ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahwa Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis ya, atau ketika di Mekkah beliau salat menghadap Baitul Maqdis. Tapi beliau punya keinginan agar agar hijrah itu kiblat itu menghadap ke Ka'bah saja, rumahnya Ibrahim ya, yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam maksud saya. Maka beliau ketika di Mekkah beliau salat menghadap Baitul Maqdis, beliau tidak membelakangi kiblat, tidak membelakangi Ka'bah, karena kan Baitul Maqdis itu di utara melenceng sedikit ya, utaranya Mekkah ya kan. Kalau kita lihat peta kan di utara sedikit, ke kanan sedikit dari Mekkah, itu Baitul Maqdis. Jadi beliau kalau sholat menghadap Baitul Maqdis, beliau berdiri di belakangnya Ka'bah. Jadi Ka'bah berada di antara beliau dengan kiblat. Jadi bukan beliau belakangi Ka'bah, tapi di depannya Ka'bah. Jadi beliau memang menghadap Baitul Maqdis, tapi Ka'bah ada di depannya juga. Dulu seperti itu. Ketika hijrah ke Madinah, mereka orang-orang Yahudi kemudian merasa bangga ya, mengatakan ini Muhammad mencela agama kami ya, tidak mau mengikuti agama kami, yakni Yahudi kota Madinah, tapi sholatnya masih menghadap ke kiblatnya kami, Baitul Maqdis ya. Katanya tidak mau mengikuti kami, katanya tidak mau menyerupai agama kami Yahudi, tapi sholatnya masih menghadap kiblat kami sama. Maka sejak saat itu Nabi SAW sering menghadap ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami melihat seringnya wajahmu menghadap ke langit, berharap semoga ada wahyu yang baru turun supaya kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Sering beliau melihat ke langit, minta kepada Allah agar ada wahyu turun. Sampai pada 18 bulan sejak hijrah, 1 tahun 6 bulan, barulah turun ayat ini. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Barulah beliau kemudian pindah kiblat ke Mekah. Ketika turun ayat ini, Yahudi mengatakan, ini kenapa dengan orang ini, kenapa dengan Muhammad ini? Tidaklah dia menyisakan satupun dari ajaran kita kecuali dia selisihi ya. Tidaklah dia menyisakan satupun dari ajaran kita kecuali diselisihi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam dibangun di atas prinsip al-mukhalafah terhadap ahlul kitabain ya, bahkan kaum musyrikin secara umum, bahwa agama Islam dibangun di atas mukhalafah, menyelisihi dan tidak menyerupai ahlul kitab dan kaum musyrikin. Jelas ya? Nah, maka Az-Zubair termasuk sholal qiblatain, beliau salat menghadap kedua kiblat ya, ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah. Ketika ayat ini turun, perintah menghadap Ka'bah, maka datang sebagian sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan salatnya sahabat-sahabat kami yang sudah lebih dahulu meninggal sementara kiblat belum pindah. Sekarang kan kiblat sudah pindah. Bagaimana statusnya salatnya sahabat-sahabat kami yang sudah terlanjur yang selama ini salat ke Baitul Maqdis dan tidak sempat mendapati perpindahan kiblat? Apakah salatnya tetap terhitung atau bagaimana?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Ta'ala tidak akan menelantarkan iman kalian, yakni salat kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Yani tetap berpahala salatnya yang terdahulu, tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa huwa awwalu man salla sayfahu fi sabilillah." Beliau adalah orang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di perang pertama kali, beliau yang pertama kali mengeluarkan pedangnya, menghunuskan pedangnya ya dalam perang. Ya. Wa huwa hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah pelindungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelindung dan orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin hawari wa hawariyi Az-Zubair." Setiap nabi itu memiliki hawari, orang-orang terdekat yang melindungi. Seperti Nabi Isa, ya dikatakan hawariyun. Ya, hawariyun Nabi Isa, yakni pelindung sahabat-sahabat terdekatnya Nabi Isa alaihissalam. Kata beliau, setiap nabi itu punya hawari, dan hawari saya adalah Az-Zubair. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian disebutkan putra dan putri beliau. Walahu minal walad, dan beliau punya andil besar juga ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ketika beliau dan Abu Bakar sembunyi di mana? Sembunyi di sembunyi di Gua Hira. Beliau punya peran besar dalam membawakan makanan kepada Nabi SAW, menghapus jejak langkah onta beliau supaya enggak ditahu oleh kaum musyrikin. Beliau punya peran besar dalam melindungi Nabi SAW ketika hijrah. Az-Zubair bin Al-Awwam ini radhiyallahu anhu. Walahu minal walad, kemudian putra-putra beliau, anak-anak beliau, yang pertama Abdullah, wa huwa awwalu mauludin wulida fil islami ba'dal hijrah. Beliau adalah anak muslim pertama yang lahir setelah hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah ada banyak anak-anak muslim yang lahir di Madinah kan, sudah banyak. Tapi setelah Nabi hijrah pertama kalinya, anak muslim yang pertama lahir adalah ini, Abdullah bin Zubair. Ya. Beliau rahimahullah radhiyallahu an lahir di tahun pertama Hijriyah. Lahir di tahun pertama Hijriyah. Ada yang mengatakan tahun kedua, tapi yang benar ini tahun pertama Hijriyah. Beliau yang kita sudah sebutkan kemarin kisahnya, menjadi khalifah yang dibaiat oleh sebagian besar sahabat di Mekah, oleh sebagian besar sahabat ketika itu, ya. Yang kemudian beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini kisahnya termasuk fitnah di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Kemudian putra beliau berikutnya wal Mundhir wa Urwah wa Asim wal Muhajir wa Khadijatul Kubra wa Ummul Husain wa Aisyah. 1 2 3 4 5 6 7. 7 orang ini putra dan putri, Al Mundhir, Urwah, Asim, Muhajir, Khadijah Al-Kubra, Ummul Hasan dan Aisyah. Ini semuanya satu orang ibunya. Wa ummuhum Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ya, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ini 7 orang keponakannya Aisyah semuanya. Berikutnya wa Khalidun wa Amr wa Habibah wa Saudah wa Hindu. Ini 5 orang, 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Khalid, Amr laki-laki, Habibah, Saudah, Hindun. Ini 3 orang perempuan, ibu mereka 1 orang. Ibu lain ibu dengan beda ibu dengan yang 7 tadi. Wa ummuhum Ummu Khalid bintu Khalid ibni Sa'id ibn al-As. Berikutnya putra 3 orang anak yang lain, wa Mus'abun wa Hamzatu wa Ramlah. 1 laki-laki, 2 laki-laki, 1 perempuan. Mus'ab, Hamzah, Ramlah. Ummuhum Ar-Rabab bintu Unayf Al-Kalbiyah. Kemudian anak beliau berikutnya wa Abidah atau Ubaidah, enggak disebutkan di sini ya. Nah. Abidah atau mungkin Ubaidah, wa Ja'far wa Hafsah, 2 laki-laki 1 perempuan. Ummuhum Zainab bintu Bishr bin Bani Qais ibni Sa'labah. Berikutnya Zainabu bintu Zubair. Wa Zainabu bintu Zubair ummuha Ummu Kulsum bintu Uqbah ibni Abi Mu'aid. Nah, jadi beliau ini menikah dengan Ummu Kulsum, putri dari Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini salah seorang penentang besar di Mekah. Ya. Dia ini pakar dalam bahasa Arab, pakar dalam syair. Dia berkata, saya akan mendengarkan ini Al-Quran ini dan saya akan menilai kalau itu syair atau bukan. Dia pun datang kepada Nabi SAW. Dia bilang, bacakan sama saya apa yang kamu punya. Dibacakan. Ya. Dia mengatakan, ini kayaknya bukan syair. Nah, ini bukan syair. Nah, ini adalah apa? Ini sihir. Ini sihir. Ini ucapan manusia tapi sihir. Ini bukan syair yang jelas, karena dia pakar dalam syair. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dia dan memasukkan dia dalam neraka yang diabadikan dalam surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Dia setelah mendengar Quran
dia tafakkar, dia berpikir, merenung, ini apa ini? Syair bukan? Ya. Sampai pada kesimpulan dia, in hada illa qaulul bashar, in hada illa sihru yu'thar, in hada illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali sihir yang ampuh, ya. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Nah, dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini mengatakan Al-Quran itu makhluk, ucapan manusia. Maka Allah Ta'ala mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia dalam saqar. Dan dia termasuk yang terbunuh di perang Badar. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini termasuk yang terbunuh di perang Badar. Nah, putrinya Ummu Kulsum masuk Islam dan dinikahi oleh Az-Zubair ini, Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu, melahirkan putri satu orang, Zainab bintu Zubair. Berikutnya wa Khadijah Sughra, ummuha Al-Jalal bintu Qais min Bani Asad ibni Khuzaimah. Total anak beliau, putra dan putri beliau, kata penulis, wa auladuz Zubair wahidun wa ishruna rajulan wa imra'ah. Total putra dan putri beliau 21 orang. 21 orang. Nah, 8, 9, 10. Iya, 10 diantaranya perempuan, berarti 11 laki-laki. Totalnya 21. 6. Dan ada kisah yang menarik dari kelahiran Abdullah bin Zubair ini. Disebutkan bahwasanya ketika Az-Zubair lahir, maka ini menjadi kabar gembira yang besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menyebarkan kabar bahwa dukun-dukunnya mereka itu menyihir kaum muslimin. Menyihir apa? Menyihir kaum muslimin, menyihir orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sihirnya itu tidak bisa melahirkan, tidak bisa melahirkan. Maka ketika Abdullah bin Zubair lahir, ya, ini menunjukkan kedustaan mereka dan kaum muslimin pun bergembira dengannya, menunjukkan bahwa apa yang mereka klaim menyihir itu tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian kata beliau, qutila yaumal jamal sanata 36 wa lahu 67 au 60 sana. Beliau terbunuh di perang Jamal juga, sama dengan sahabat tadi Thalhah bin Ubaidillah. Beliau dua orang sahabat ini yang mendampingi Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal. Keduanya terbunuh, Thalhah dan Az-Zubair ini radhiyallahu an terbunuh pada perang Jamal tahun 36 Hijriah pada usia 67 tahun, dan ada yang mengatakan 66 tahun. Baik. Kemudian biografi sahabat berikutnya Abu Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas, kunyah beliau Abu Ishaq, seorang yang dikabulkan doanya, mustajabud dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang doanya mustajabah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata beliau, Sa'ad ibn Abi Waqqas, wasmu Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab, yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Kilab ibn Murrah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Waqqas namanya Malik. Jadi nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Uhayb ibn Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kilab bin Murrah. Jadi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Sa'ad bin Malik. Seingat saya ada 3 sahabat. Ada 3 sahabat yang semua namanya Sa'ad bin Malik. Ya. Yang pertama ini Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau juga Sa'ad bin Malik. Nama beliau Sa'ad bin Malik, lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan, Sa'ad ibn Malik ibni Sinan. Yang ketiga satu lagi Sa'ad bin Malik, cuman lupa, ada satu orang lagi sahabat Sa'ad bin Malik juga namanya. Ya. Kata beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas, ummuhu, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bernama Hamnah bintu Sufyan ibni Umayyah bin Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Wa aslama qadiman,
Beliau termasuk yang masuk Islam awal-awal di fase Mekah. Wa kana yaqul laqad ra'aituni wa inni la sulusul Islam. Kata siapa namanya? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya melihat diriku, saya menjumpai diriku ketika itu dan saya adalah sepertiga Islam. Sepertiga Islam. Ya, maksudnya di sini wallahu a'lam bishawab, isyarat bahwa beliau ini awal-awal masuk Islam. Bukan maksudnya beliau orang yang ketiga masuk Islam. Ya, tidak juga. Jelas ya? Tapi maksudnya di sini isyarat bahwa saya dulu awal-awal masuk Islam, masih sedikit kaum muslimin ketika itu. Masih dibilang sepertiga Islam gitu. Jumlah kaum muslimin masih sedikit. Iya. Wa syahida badran wal masyahida kullaha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan semua perang, semua momen bersejarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perang Badar, perang Uhud dan seterusnya sampai Haji Wada. Beliau saksikan semuanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Dan beliau adalah orang yang pertama kali melempar anak panah, memanah di jalan Allah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan masuk surga orang yang pertama kali memanah di jalan Allah. Ya. Dan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali memanah dalam perang. Wa kana ramyuhu dzalika fi jaishin fihim Abu Sufyan. Laquhum bisadri Rabi' fi awwal sanatin qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Di mana beliau pertama kali memanah ketika itu memanah pasukan yang di mana pasukan kaum musyrikin, di antara mereka ada Abu Sufyan. Ya, radhiyallahu taala. Abu Sufyan belakangan masuk Islam. Masuk Islamnya di Fathu Mekah. Ya, tahun ke-8 Hijriah. Padahal Abu Sufyan ini pimpinan kaum musyrikin di perang Badar. Pimpinannya kaum musyrikin di perang Badar. Mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan. Ya. Beliau menjadi pimpinan kaum musyrikin, nanti masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Ya. Di mana jadi disebutkan di sini panah pertama kali saat memanah ini, dan ini adalah panah yang paling pertama kali dalam perang Islam ketika beliau memanah pasukannya Abu Sufyan. Ketika itu mereka berjumpa di daerah Rabi', ya, di tahun pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Taib. Walahu minal walad, beliau punya beberapa orang anak. Yang pertama Muhammad, qatalahul Hajjaj. Muhammad ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk korban yang dibunuh oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf di zamannya Abdullah bin Zubair tadi. Wa Umar qatalahul Mukhtar ibnu Abi Ubaid. Putra beliau kedua namanya Umar terbunuh oleh Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid. Yang ketiga wa Amir wa Mus'ab wa ruya anhuma al-hadis. Ya, putra beliau yang ketiga dan yang keempat adalah Amir dan Mus'ab. Keduanya meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Umair wa Saleh wa Aisyah Banu Sa'ad. Ya, Umair, Saleh dan Aisyah. Jadi beliau hanya punya satu orang putri. Satu orang putri. Di mana zahirnya semua putra-putra beliau ini meninggal sebelum Haji Wada. Sebelum Haji Wada. Karena di Haji Wada ini beliau sakit parah. Beliau sakit parah di Haji Wada sampai berpikir akan meninggal saat itu. Ya. Maka dia pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk beliau, dan beliau termasuk sahabat yang kaya, termasuk jajaran sahabat yang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas punya banyak harta. Iya. Beliau punya rumah besar, qasr, kalau bilang terjemahan bahasa Indonesia istana. Ini rumah yang besar, radhiyallahu taala. Ketika beliau di Haji Wada sakit parah sampai akan meninggal, ketika Nabi SAW datang menjenguk, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya banyak harta. Inni dzumal, saya ini orang yang punya banyak harta. Walam tarisni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi harta saya kecuali putri saya satu orang. Afa atasaddaqu bijami mali, apakah saya boleh menyedekahkan semua harta saya? Kata Nabi SAW, la, tidak boleh. Asyafar ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menyedekahkan
setengah harta saya. Kan ahli waris saya tinggal satu orang anak perempuan, dan lagi yang lain meninggal semua anaknya, tinggal satu orang perempuan, Aisyah ini, Aisyah bintu Sa'ad. Bagaimana kalau setengah harta saya ya Rasulullah? Kata beliau, lah, tetap tidak boleh. Katanya, as-sulus ya Rasulullah, kalau begitu sepertiga harta saya sedekahkan. Kata Nabi SAW, as-sulusu was-sulusu kathir. Iya, boleh sepertiga, itu pun sudah paling banyak. Maka ini syariat menunjukkan bahwa siapa saja yang mau bersedekah, mau hibah, mau wakaf, apapun bentuk pemberiannya, tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, tidak boleh. Selama tidak ada izin dari ahli waris. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini anak saya tinggal satu, dia punya misalnya harta 1 miliar, dia sedekahkan misalnya masalah 400 juta. Ya. Kita sampai sini, ini tidak boleh, tidak syah. Sedekahnya tidak boleh lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga. Nah, kalau lebih dari sepertiga, maka hanya boleh dikeluarkan sepertiga saja. Adapun sisanya ditentukan oleh keridhaan ahli waris. Kalau ahli warisnya mengatakan iya, nggak apa-apa, maka boleh dikeluarkan sisanya. Tapi kalau ahli warisnya mengatakan tidak boleh, hanya sepertiga, maka tidak boleh dikeluarkan sepertiganya. Ini salah satu sunnah ya yang lahir dari kejadian ini. Maka kata Nabi SAW, katanya, ya Rasulullah, apakah saya akan meninggal di Mekah? Saya akan meninggal di Mekah, ditinggalkan oleh teman-teman saya pulang semua ke Madinah. Saya tinggal sendiri di Mekah, meninggal di sini. Kata Nabi SAW, tidak. Ya. Mungkin kamu Allah Ta'ala akan memanjangkan umur kamu, dan kamu akan mendapati kaum ya disebutkan dalam riwayat. Dan ini salah satu alam min alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian beliau. Dan terbukti setelah itu Nabi SAW atau Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh, dan beliau termasuk sahabat yang berumur panjang. Ya, termasuk sahabat yang berumur panjang radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, mata bi qasrihi fil aqiq ala asyrati amyal minal Madinah. Beliau meninggal di qasr, istana, yakni rumah besar. Beliau punya rumah besar di daerah Al-Aqiq, sekitar 10 mil dari Madinah. Wa humila ala riqabir rijal ila al-Madinah sanata 55 wa huwa bid'un wa sab'in. Ya, dan beliau dipanggul, jenazahnya itu dibawa dari rumahnya itu ya melewati dibawa dengan berjalan kaki sejauh 10 mil ke Madinah ya pada tahun 55 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 55 Hijriah pada usia 73 tahun atau lebih, 73 tahun atau lebih. Fakana akhirul asyarati wafatan. Beliau adalah dari 10 orang yang dijamin masuk surga, saat ini yang paling terakhir meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dari 10 orang ini yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah difitnah di akhir-akhir umur beliau. Beliau difitnah. Ya. Difitnah dengan suatu bahwa beliau merampas tanah, mengambil hartanya seorang. Ya, dikatakan dia pindahkan patok-patok tanahnya untuk mengambil tanah orang lain. Maka beliau ketika itu sudah buta. Ya, ketika beliau, seingat saya ketika itu beliau buta atau belum, wallahu alam, seingat saya buta. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kalau orang ini bohong, ya, kalau orang ini bohong, butakan dia. Ya, butakan dia, dan berikan fitnah kepadanya, timpakan fitnah kepadanya. Maka terbukti doanya Nabi ya Allah, kalau dia dusta, butakan dia, panjangkan umurnya, dan terpa dia dengan berbagai fitnah. Ya. Kalau dia dusta, dia murni menuduh, maka butakan dia, panjangkan umurnya, dan timpa dia dengan berbagai macam fitnah. Maka Allah Ta'ala kabulkan doa beliau. Orang ini dibuat buta oleh Allah Ta'ala, kemudian dia diberikan umur panjang oleh Allah, tapi ditimpa dengan fitnah yang bertubi-tubi. Ya, ini siksaan luar biasa di dunia. Umur panjang tapi kerjanya terkena fitnah. Ya. Dan salah satu fitnah terbesar yang menimpa dirinya perempuan. Ya. Sampai dia sudah tua renta, itu masih genit dengan perempuan. Ya. Disebutkan di jalanan dia menggoda perempuan begitu. Ini fitnah luar biasa. Dan ini karamah dari seorang wali Allah Ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikabulkannya doa beliau radhiyallahu ta'ala anhu.
Nah, berapa menit lagi? Saya? Ya. Masih ada, sudah ya. Masih ada 2 orang sahabat lagi ya, biografi terakhir ini. 3 orang lagi. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.